fenomena COVID ini kan udah sekitar 2 tahun ya, udah 2 tahun. Gue mau nanya dong, apa sih strateginya dari Tapestry Group nih kalau boleh dalam menghadapi COVID? Apakah pengaruhnya dari penjualan, apa pengaruh penjualannya turun atau naik gitu loh? Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Riza, CEO dari Megatama Group. Oke, pada kesempatan ini kita ada tamu spesial, yaitu Mas Ardio. Mas Ardio adalah the Director of Production and Operation dari Tapestry Group. Jadi kalau teman-teman tahu, Tapestry Group is the Fortune 500 company yang membawahi 3 big brand besar, yaitu Coach, Kate Spade, and Stuart Weitzman. Jadi pada kali ini kita akan tanya-tanya nih dari narasumbernya. It's been honored for me ya, bro, udah bisa nulangin waktunya di channel Megatama Group ini. Mudah-mudahan kita bisa belajar juga ya kan, apa aja yang bisa dipelajarin dari pengalaman dari Mas Ardio di Tapestry Group ini, dan juga mengenai mungkin kalau judul gue nggak mau kasih tahu banyak ya mengenai apa yang kita bahas, jadi supaya kalian semua ini bisa ngikutin sampai akhir gitu loh, karena pasti ini akan banyak insight yang akan kalian dapat dari pembicaraan ini. Oke? Sebelumnya bro, tolong dikenalin dulu bro. Oke. Ardio. Terima kasih Riza. And it's also an honor to me. Terima kasih buat the invite, and I'm not that special guest anyway. Nama saya Ardio. Nih, lihatnya kurang disitu. Nama saya Ardio. Saya sekarang title-nya di as a Director Production Operations buat Tapestry Indonesia. Sudah di perusahaan ini kurang lebih hampir 3 tahun. Sebelumnya di sportswear brand, hampir 10 tahunan di Adidas, pretty much doing almost the same thing, production dan operations, begitulah. Dan sebelum mulai bincang-bincang berlanjut, saya mau kasih disclaimer bahwa saya di sini sebagai entity pribadi, bukan mewakili perusahaan saya. Saya di sini mewakili opini dan pengalaman pribadi, dan semoga insight share yang saya punya selama ini bisa juga ngebantu atau paling nggak memotivasi atau trigger your curiosity and everything, something like that. Yeah. Yep. Okay. So something experience pribadi itu yang mahal sih bro. jadi itu mudah-mudahan bisa buat kalian para fashionpreneur, brand owner di Indonesia ini bisa mendapatkan something dari Mas Ardio ini gitu loh ya. Oke, untuk pertanyaan pertama bro, boleh nggak sih ceritain sedikit sejarahnya tentang Tapestry Group ini gitu loh? Boleh aja sih. Tapestry itu kan mulai dari Coach ya. Yes. Coach brand itu sebagai bag manufacturer, bahkan dimulai sekali itu sebagai kayak service tas sebagainya. Iya. Sampai besar brand Coach. Lalu pada tahun 2015 mereka beli brand Kate Spade. 2015 Kate Spade diakuisisi ya. Diakuisisi. Itu juga basically a New York based brand. Yes. Akuisisi berikutnya adalah Stuart Weitzman. Stuart Weitzman itu footwear sebenarnya. Footwear yang mewah lah ya kali, banyak terkenal dipakai sama brand-brand. Sejak itu mereka ganti nama untuk jadi Tapestry, jadi bukan Coach Group atau segala macam, ganti Tapestry. Basically itu sejarahnya. Jadi tiga brand itu. So jadi kalau bisa dibilang Tapestry Group is a fashion house company based in US, New York ya, yang membawahi 3 brand tersebut gitu. Oke.
selain dari selain dari kegiatan maintaining 3 brand tersebut, ada nggak sih kegiatan sosial atau something yang dilakukan oleh Tapestry Group gitu? Core-nya kan sebagai corporate pasti maintain 3 brand ini. Cuma kalau sebagai CSR ada sosialnya atau apa? Banyak sih. Kayak Tapestry itu declare 1,000 hours atau berapa jam setahun untuk volunteering work, dan itu works global ya buat semua operationsnya Tapestry, mau di US, mau di China, Vietnam, dimanapun dia berada, kita commit buat volunteering hours segitu banyak. Jadi semua employee di encourage buat buat do some volunteering, buat return back to the community. Itu salah satunya. Kedua juga kita punya banyak kayak grup-grup yang addressed yang encourage buat kita aware soal equality, diversity, inclusivity. Di situ banyak grup-grup juga. Buat basically buat itu. Jadi itu aja sih. Selain memang bisnisnya, maintaining bisnisnya, business fashion gitu, retail, which is good ya. Terus kalau dari sisi kita lihat potensi ya bro ya, potensi dari luxury industry ini ya, ini kan kita facing a pandemic situation ya kan. Kalau menurut Bro Ardio ini kedepannya fashion industry ini akan berkembang di 2022 atau masih? Sebenarnya mungkin in general kebutuhan luxury fashions, luxury goods bakal tetap ada ya. Terutama ada orang-orang tertentu yang istilahnya mungkin bukan luxury juga, tapi intinya untuk treated special, treated different dari segala macam customized product segalanya, itu bakal harusnya terus berkembang ya. Perkembangannya ke arah mana, bentuknya seperti apa yang jadi emphasize, apa yang jadi katalis can be different, tapi pasti akan selalu ada di market ini. Terutama kayak luxury industry ini salah satu industri mungkin yang cukup bisa dibilang nggak kena krisis ya. Bukan cuman saya nggak ngomong Tapestry, tapi contoh aja lihat kayak LVMH Group, bagaimana IB annual report mereka growing di pandemi. Nike, Adidas, Nike lah terutama juga naik. Saya nggak lihat sih, belum lihat annual reportnya. Cuman nanti bisa gua ada datanya juga. Itu mereka cukup tetap growing gitu. So ada faktor-faktor psikologis yang mungkin nggak selalu align sama faktor economical macro itu. Iya. Memang terkadang juga dalam kondisi gini kadang-kadang kita nggak habis pikir, mungkin di satu sisi banyak yang down, tapi ada industri-industri memang justru malah berkembang gitu loh ya. Oke, itu sekali. Terus kalau kita tadi bicara potensi ya, which is tadi bilang berarti berkembang ya, bisa. Lalu kalau gue dengar nih, kalau dari segi supply apa masih kurang bro dari 3 brand ini, atau udah terpenuhi gitu loh? Kita mulai bicara secara hulunya, industrinya ya, dari supply-nya itu masih. Ya intinya gimana? Tiap tahun kita selalu punya forecast buat grow company. Well, it's natural ya. Semua perusahaan pasti punya forecast buat grow. Dan kita akan selalu coba untuk bikin planning untuk supply the demand, basically based on the forecast, based on everything. So far itu intinya sebenarnya kita harusnya cukup. Tapi dinamika global sourcing itu kan selalu berubah. Dari mulai zaman dulu, saya footwear, dari mulai semua diproduksi di Eropa, baru mulai outsource, pindah ke Cina. Dari Cina, Korea, Taiwan dan sebagainya, atau Jepang, akhirnya sekarang di negara-negara Asia Tenggara. Dalam Asia Tenggara pun itu kan juga dinamikanya berubah. Jadi
walaupun demand ada dan supply kita coba planning, tapi dinamika antar negara ini mungkin aja berubah. Jadi betul. Kemungkinan buat tiap negara buat grow atau alokasi tiap project, tiap demand ini bakal bisa berubah. Dan yang saya lihat, saya mau ngomong spesifik ke Indonesia itu sekarang masih cukup mungkin satu-satunya negara di Asia Tenggara yang nggak it is not under scrutinized from US government. Kalau produk kita intinya mau niat jual ke Amerika, Indonesia kurang lebih paling aman. Oh ya. Ya, berarti itu potensinya, salah satu potensi it's a buat good Indonesia. potential for Indonesia. Betul. Oke, ini sih sebenarnya next question gue nih. Jadi kalau misalnya gue tanya nih ya, dari store-store yang let's say Coach ya, it's a made in Asia, which is one of Asia is Indonesia gitu loh. Gue mau nanya, seberapa besar kan pasti adalah berarti yang dibikin di sini ya. Seberapa besar kalau lihat dari size of the company dari Tapestry Group, it's kalau gue lihat datanya sekitar 16.000 hampir 17.000 employee. 17.000 employee around the world. Gue nggak tahu itu cuman dari semua berdasarkan cabang-cabangnya juga atau dengan para pekerja yang ada di manufacture-nya. Terus apa sih dari intinya adalah apa sih dampak dari industri atau manufacture yang dilakukan oleh Tapestry Group ini itu terhadap perekonomian nasional? Gak cuma Tapestry ya, terutama Tapestry hitungannya kalau buat di Indonesia mungkin masih nggak terlalu banyak manufacturing di Indonesia, tapi kayak brand-brand lain cukup besar dan dampaknya kita harus ngakuin bahwa kita masih punya angka pengangguran cukup besar. Yes. Kita punya numbers of workforce itu cukup besar dan labor intense industri itu boleh dibilang salah satu cara buat meresap semua penggerak perekonomian. Iya, merusak semua pengangguran dan segala macam dan itu menjadi penggerak roda ekonomi juga. Yes, gitu. Exactly. Ya, jadi itulah sebenarnya dampak utama kenapa I think this labor intense industry itu penting sebenarnya buat dan ini juga alasan kenapa sekarang saya di sini duduk, karena I honor, I respect anak muda kayak Mas Riza ini masih mau bergerak berkeringat berpeluh pesah di production floor. Iya. Urusan sama manufacturing, which is jarang juga saya ketemu sebenarnya. Iya, karena gua berpikir bro, jadi industri manufacture ini tuh kita menyerap banyak sekali tenaga kerja gitu, which is itu langsung impact terhadap masyarakat gitu loh, terhadap masyarakat dan kita ini kan industrial padat karya gitu kan, langsung impact terhadap pengaruh terhadap pendapatan daerah juga dan juga keluarga mereka juga gitu loh, bisa terpenuhi kebutuhannya gitu loh. Kalau Megatama sendiri berapa employment sekarang grup? Kalau sekarang ini kita sih masih udah sekitar 200-an masih sekitar 200-an. Lumayan. Iya. Dan mudah-mudahan tahun ini kita rencananya ya di 2002 ini kita akan jadi 1.000 lah. Kita planning kita ke arah situ gitu loh. Itu buat konsumsi domestik apa ekspor juga? Kalau untuk sekarang ini kita masih baru domestik aja gitu. Cuman mungkin nextnya kita akan planning untuk ekspor ya, untuk meningkatkan devisa negara juga gitu loh. Tapi domestik pun itu juga nggak bagus gitu, karena kita contoh aja kayak perekonomian Cina, gimana jumlah penduduk itu kan jadi faktor bisa dijadikan strength. Iya. Jadi buat konsum domestik juga selama justru mandiri negara kita, nggak tergantung ekspor, nggak tergantung negara lain. Itu sih yang mau kita penting banget gitu, daripada ekspor daripada impor gitu. Kenapa nggak dari dari lokal gitu loh. Kita juga kalah kok. Buktinya brand-brand besar pun juga bikin di sini gitu loh. So kenapa brand-brand lokal malah impor barang dari negara-negara lain gitu loh. Kita nggak kalah sama sekali dari craftsmanship-nya, cost-nya itu nggak kalah gitu loh ya.
Oke, nah itu untuk kelanjutan pertanyaan itu ya bro ya. Kalau dari itu dampak untuk industri, cuman kalau dari dampak misalnya kita let's say bikin pabrik lah ya, selain juga dampak terhadap tenaga kerja, ada nggak sih dampak terhadap lingkungan sekitarnya gitu loh? Karena kita lihat kan banyak company-company yang menggunakan CSR untuk lingkungan sekitar ketika mereka membuat sebuah industri. Ya, ada sih pasti ya, untuk CSR itu mencoba untuk impactful ya. Tapi menurut saya sih paling besar ekonomi. Dengan ekonomi itu kesejahteraan local community meningkat dan kesetaraan antar penduduk juga bisa lebih gapnya bisa mungkin dideketin. Paling besar sih itu sebenarnya untuk community. Kalau sosial yang lainnya ya itu memang harus sebenarnya perusahaan harus balik, karena kita udah in some way we exploit, so we need to basically give return. Apa bentuknya itu harus dibikin yang sesuai dengan daerah itu. Sebenarnya ya apa bisa sekolah atau bisa perbaikan sekolah atau ya lainnya lah, sesuai dengan kebutuhan daerah-daerah itu. Oke, ini juga ada hubungannya sih sebenarnya dari pertanyaan sebelumnya. Jadi kalau dari kita bicara ke pemerintah ya. Jadi sekarang ini kalau gue lihat fenomenanya ya mungkin pemerintah lebih concern terhadap startup ya, which is for PDB hanya 5% ya kalau nggak salah untuk ininya. Sedangkan dari segi UMKM ya bro ya, itu bisa menyumbang, ini gue bacain datanya ya bro ya, dari data Kementerian Koordinator Perekonomian. Jadi UMKM ini saat ini mencapai 64, ini Mei ya, data Mei mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB 61,07%. Atau senilai 8 triliun 573 triliun. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan penyerapan 97% dari total tenaga kerja, which is dari industri manufacture semua itu kan juga UMKM. Tapi kenapa malah nggak terlalu diperhatikan gitu loh? Padahal ini kan yang benar-benar impactful terhadap masyarakat gitu loh, dan terhadap ekonomi, terhadap ekonomi dan juga langsung ke masyarakat gitu loh. Ini penyerapannya 97% tenaga kerja di situ, dan dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi gitu loh bro. Jadi maksud pertanyaan gue di sini, apa yang lo mau sampaikan terhadap pemerintah gitu supaya kita nih lebih diperhatikan. Sebentar, memang pemerintah punya program-program ya, udah punya program-program untuk para UMKM kayak misalnya penyuluhan, terus mereka kadang-kadang kayak misalnya pelaku industri kreatif kita dikasih, ketika waktu itu gue masih di level di UMKM ya, Megatama Group ya, itu kita dikasih kesempatan untuk melakukan exhibition trade show di luar negeri, cuman kurang sesuai dengan target market kita gitu. Akhirnya yang dibuat itu malah kurang bermanfaat gitu loh. Justru yang kita ikutin dari swasta itu malah yang kita keluarin sendiri itu malah lebih cocok gitu loh dengan kebutuhan kita gitu loh. Nah, gimana Bang menurut lo fenomena ini? Iya, itu emang fenomena yang sangat menarik ya. Tapi apa yang saya sampaikan apa yang mau saya sampaikan ke pemerintah, kayaknya Mas Rizal lebih valid gitu. Cuman yang saya punya opini lah, dan saya juga pingin kayak semoga sharing ini jadi kayak saya bilang tadi, trigger buat yang muda-muda. Kayak dibilang startup is good, technology industry is bagus, kita harus pikirin emang udah, kita harus pikir gitu. Cuman
cara buat sampai ke situ, cara buat kita lihat negara-negara maju Eropa atau Amerika, Korea, Jepang, semua ada stepsnya, dan semua rata-rata hampir melewati steps di mana manufacturing industri mereka yang jadi the driver for the economy. Kita sebenarnya udah ya, tadi dilihat dari data 60% sumbangsi industri. Itu baru UMKM, belum lagi yang besarnya besarnya gitu loh, bisa lebih dari 61% gitu loh. Itu yang harus kita pikirin, the next steps, prosesnya. Jangan mau tiba-tiba skip industri 4.0, jangan lewatin proses, jangan skip lah intinya. Saya selalu ngomong tuh semua ada prosesnya, jadi jangan skip. Nah, kayak Mas Riza bilang, dengan sumbangsi sebesar itu kita udah cukup bagus sebenarnya posisi kita. Nah, bagaimana going to the next level? We cannot be trapped in the middle income country. Dan ini gejala-gejala udah ada. Ya kayak fokus di hal yang sebenarnya nggak real, bukan industri real. Lalu kita bakal pelan-pelan kehilangan competitive value kita, terutama dengan sekarang kita, let's just admit, competitive value kita considerably cheap labor. Oke. Itu bakal fade, bakal terus, karena kita kan pasti mau nggak mau naikin kesetaraan, tapi itu harusnya diikuti dengan kenaikan productivity, terus advancement in that the way we manufacture stuff, the productions, how we manage productions, segala macam, sampai hingga akhirnya ada brand asing yang masuk ke kita, taruh investment di sini, atau we come up with our own brand, kayak Mas Riza dengan brandnya kita keluar gitu, expand. Itu sih penting ya buat saya, dan mudah-mudahan Mas Riza dengan angkatannya, dengan teman-temannya, peer-nya terus jangan bosan ngajak kita terjun ke dunia yang peer. Untuk pemerintah, saya nggak tahu sih sebenarnya ngomong apa. Cuman ya jelas yang kelihatan, dan saya bukan ahli makroekonomi, bukan apa ya, jadi basically mungkin sok tahu aja kalau urusan pemerintah dan makroekonomi. Cuman cost of borrowing money kita kan cukup tinggi. Itu mungkin yang coba di handle juga. Bandingin zaman waktu Korea atau Jepang, zaman kondisi kita waktu industrinya mulai maju, Jepang tuh bisa minus bunganya. Saya nggak tahu gimana bisa bunga tuh minus, itu gimana saya nggak ngerti ya, ininya teknikalnya. Tapi itu ada saatnya. Korea juga di bawah 2%, 1%, jadi mereka bisa thrive. Nah, kita berapa sekarang kalau mau pinjaman ke bank, Mas Riza? Udah apa ya, kalau sekarang sih kemarin terakhir 9%. Gimana? 9%, 10%. Margin dari bikin pabrik 10%, 12% output. Mau kita harus ngejar margin berapa buat orang-orang manufacturing itu? Itu juga mungkin yang nggak jadi nggak apa. Kadang-kadang mungkin lebih gede ke kita labornya gitu daripada kita tampaknya sendiri. Serius loh. Iya. So, ya kan itu sharing yang bagus. Jadi gimana mungkin banyak masih ada, saya percaya anak-anak muda Indonesia masih banyak yang punya pikiran nggak selfish, cobain majuin, tapi mentok ya. Mungkin kalian ciptain wadah, atau tadi saya ngobrol sama teman saya, dia bicara soal crowdfunding mungkin buat manufacturing, tapi hal-hal seperti itu lah. Tapi yang mau saya coba bawain, saya sebagai brand dan bekerja diri buat brand-brand asing, kita sebenarnya masih punya potensi buat Indonesia. Selama ini banyak pabrik itu masih PMA kan. Sayang kan. Dan PMA. Uangnya juga lari ke luar juga kayak. Tapi kalau yang kayak gini kan ya langsung impact ke masyarakat Indonesia gitu loh. Dan itu sih. Dan saya juga punya pengalaman kerja di brand lokal. Saya lihat niatnya bagus brand lokal itu buat kerja sama UKM kecil. Tapi itu mindsetnya, pola pikir dan pola kerjanya masih seperti 20 tahun lalu, di mana they inherit the business from the parents, for example. We've been doing this for 10 years, decades. We're working out quite fine for us. Why do we need to change that? Mau nggak mau, when it comes to mass industry, harus berubah. Nggak usah yang sophisticated kayak alat lah. Planning aja dulu. Planning supply chain kita, raw material procurement, planning pekerjaan, segala macam, sampai on time delivery and manage quality. Itu cukup signifikan pentingnya. Saya nggak muluk-muluk yang kayak industry 4.0, automated industry segala macam. We'll come to that eventually. Pasti. But the steps going there, kita harus pikir gitu, harus fulfill. Bagus
punya the end in mind, tapi at the same time you need to follow the process. Prosesnya. Iya. It's good insight ya, guys. Fenomena COVID ini, bro. Fenomena COVID ini kan udah sekitar 2 tahun ya. Udah 2 tahun. Gue mau nanya dong, apa sih strateginya dari Tapestry Group nih kalau boleh dalam menghadapi COVID? Apakah pengaruhnya dari penjualan, apa pengaruh penjualannya turun atau naik gitu loh? Karena kalau gue lihat ya, kalau yang gue lihat dari apa namanya, let's say brand Nike ya, ini gue bacain dari datanya, Nike itu sepanjang naik 7,70% sahamnya sepanjang sejarah pada saat pandemi ya. Net income-nya naik 12% sepanjang pandemi itu ya. Terus jadi dia tuh ngelakuin yang 3 strategi, yaitu double down double down digital marketing ya. Dia naikin penjualan di online-nya, lalu dia juga malah dia mengurangi jumlah wholesaler. Jadi dia mengurangi jumlah wholesaler, tapi memfokuskan pada wholesaler yang sesuai dengan visinya dari Nike global gitu loh. Jadi supaya dia lebih engage, makanya dia banyak membuat store-store kecil yang di manage sendiri supaya dia lebih engage terhadap para klien-kliennya Nike sendiri, sehingga penjualannya mereka lebih tahu apa yang kliennya mau. Dan juga yang terakhir adalah mereka itu memaksimalkan dari community ya, kayak ada community Nike Community Live dan lain sebagainya, sehingga penjualannya bisa naik seperti itu. Kalau dari Tapestry Group nih, mungkin bisa jadi pelajaran buat teman-teman lain kan. Kita 2022 nih kan masih akan menghadapi pandemi nih, bro. One thing yang bisa kita juga bisa lihat ya di internet, tapi yang one thing yang emang yang menjadi common thread itu digital sih, emang penjualan digital. Iya. Seperti halnya Nike, Tapestry juga, dan beberapa brand-brand lain juga coba untuk akses digital, terutama untuk karena lockdown orang nggak bisa pergi kemana-mana, nggak mau gitu. Iya, pasti kok. In general, tapi saya mau bilang there's no one size fits all solution, especially buat di pandemic. Benar-benar tergantung produk apa yang kalian punya, seperti apa, siapa consumer kalian. Nggak mungkin kalau kita market segmennya mungkin orang yang dengan less access to internet, less access to phone, terus kita mau jualan online gitu, atau less familiar with kita mau jualan online, atau memang produknya bukan produk yang nggak bisa kita review by online. Jadi basically there's no one size fits all. Tapi pandemic ini uniknya emang it challenge basically all the strategy di buku lah, all the theory, inventory, supply chain theory, segala macam semua di challenge lah kurang lebih. Dan you need to be very creative. Tapi yang kuncinya menurut saya, which is the success of Nike or success of Tapestry, semua know your customer, know your consumer, what they need. Then in this period of time, what is actually they need and how do you react to it, basically. I think that's the key. I know it's a bit general, but I think that's also menurut gua inilah penting lah, benar-benar tahu. Jadi fokus ke consumer itu seperti apa, consumer kita seperti apa gitu loh. Dari behavior itu juga kalau mau digabungin sama peran teknologi dan artificial intelligence ya, big data. Bagaimana cara kita mengelola, cara kita analis consumer behavior itu kalau mau dimasukin ke perpaduan antara teknologi dengan product development dan product sales ya. Berarti kalau dari pandemi ini penjualan Nike Tapestry annual report tahun lalu itu kita annual revenue itu sedikit di bawah pra pandemic annual revenue, tapi margin grow. Marginnya malah grow. Betul, kurang lebih mungkin ya karena sama kayak kita nggak banyak brick and mortar anymore, tapi banyak di online itu mungkin cost-nya jadi kurang lebih. Jadi kurang. Oke. Jadi cost-nya menurun ya. Iya. Oke, ya karena berkurang ya dari
biasanya kan mungkin di store gitu ya. Ya itu salah satu ini mungkin salah satu variabel, mungkin ada variabel lain. Lagi-lagi saya nggak bukan di dalam area ranah saya buat ngomongin soal strategi. Kita ngomongin masa depan nih ya. Which is sekarang kita udah ada di dunia metaverse ya bro ya. Metaverse sekarang udah banyak, mungkin untuk fenomena sekarang ini udah banyak perusahaan-perusahaan yang memperebutkan lahan lah ya. Lahan di sana ya. Pasti nanti mungkin brand-brand juga udah pada masuk, pasti udah banyak yang masuk lah, Nike, Adidas, segala macam luxury brand pun juga udah ada yang masuk ke sana gitu loh, untuk membuat virtual product gitu loh. Gue ada beberapa pertanyaan yang mau gue tanyain nih. Pasti juga Tapestry Group juga udah pasti masuk ke metaverse gitu loh, mungkin. Itu jujur gue nggak tahu. Iya kan, kalau gue lihat kayak misalnya contohnya dari Nike, Adidas dia udah masuk. Terus Gucci dia juga udah masuk. Jadi dia udah gue baca ini mereka udah bikin sebuah produk, waktu itu dijual sekitar 1,2 sampai 9 US, dan kemudian dijual lagi seharga 4.100 US dollar. Artinya ya metaverse udah membesar gitu loh. Gue mau nanya, nantinya kan bakal ke arah virtual ya, jual orang akan ke metaverse. Kalau dari, apakah ini bisa menjadi ancaman bro untuk industri, let's say industri gue ya, manufacture ya, apakah nantinya ini kita nggak akan kepake gitu relevan lagi? Atau masih akan kepake? Ini personal opinion lagi menurut saya, dan call me conservative or call me old school, tapi ini lucu-lucuan menurut gue. Tapi kalau sampai we're going to live in this metaverse universe, humanity will be lost basically. That's again my personal opinion ya. Tapi kalau menurut saya, makanya hal-hal yang bentuknya real yang kita buat manufacturing bakal tetap relevan lah buat kehidupan manusia. Aneh aja kalau benar-benar truly gone. Iya, dan semua beli misalnya beli tas, beli sepatu virtual di avatar. Iya. Nggak kebayang lah. Walaupun mungkin 10 tahun, 15 tahun yang lalu kita juga nggak kebayang itu metaverse itu apa, cryptocurrency, blockchain itu apa. Cuman buat for me, my personal view, my personal opinion, buat sekarang nggak kebayang kalau sampai kita benar-benar ninggalin yang istilah sisi humanisme yang kita ketemu, kita ngobrol, kita pakai baju, kita physically product itu akan tetap. Lockdown aja efeknya banyak efeknya kan secara psikologis. Bayangin kalau emang benar-benar eliminate the total living, agak aneh sih. Jadi kayak hidup di Matrix gitu kan. Yes. That's again my personal opinion. Oke, terus kalau misalnya untuk dari brand ya, brand, apakah udah waktunya untuk brand-brand lokal ya, apa sekarang udah waktunya mulai masuk ke dunia metaverse, atau masih kita masih untuk masuk lah. Buat saran saya sih tetap kita udah. Tapi lagi-lagi jangan cuma for the sake of everyone else doing it. Tapi kalau mau masuk, be true to your brand, be true to your product. Go with the product yang benar-benar mewakili core value of your brand. Intinya itulah. Jadi jangan for the sake of everybody's doing it, gue juga ikutan lah. Iya, jangan. Tapi saya sih masuk gitu, coba. Ya lagi-lagi ada cost ininya, berapa costnya untuk develop kayak produk metaverse itu. Saya juga nggak tahu sampai sekarang, saya nggak tahu cara gimana developnya. Kan itu juga pakai yang metaverse ini pakai teknologi blockchain juga, atau di blockchain kan? Berapa banyak itunya saya nggak tahu juga tuh. Development costnya. Hitung-hitung, tapi nggak ada salahnya sih menurut saya. Oke. Mungkin dari ini mungkin dari pertanyaan gue terakhir ya, bisa nggak sih bro, ada bocoran nih, minta bocoran dong di 2022 nih akan seperti apa gitu loh, tren fashion trendnya nih,
terutama di handbag, accessories. Oke, soal tren, Iya. Future trend di 2022. Untuk khusus buat tapestry saya jelas nggak tahu dan nggak bisa jawab karena bukan ranah saya lagi, nggak punya kewenangan buat jawab. Tapi secara pribadi dan secara passion pribadi juga mungkin produk-produk yang ramah lingkungan. Oke. Dan Ramah produk-produk lingkungan ya yang- guys. Ya, Oke. lagi-lagi sekarang emang trennya begitu kan semua. Ramah lingkungan, cari produk yang recycle, terbuat dari bahan yang renewable dan segala macam. Buat saya itu bukan jangan cuma dikedarin tren dan fade away, tapi itu bagus kalau we put that as a core product gitu. Yes. Jadi terus ke depan bahwa itu akan sustainable product, sustainable for the environment. Toh kita masih punya anak-anak yang kita masih pengen mereka hidup dengan Yes. nyaman di bumi ini kan. Iya. Jadi nggak ada salahnya gitu. Apalagi Mas Riza pemilik brand, ke arah situ. Mas Riza juga pemilik raw material produsen. Iya. Gimana caranya bikin tannery itu jadi environmental friendly. Kita udah ke arah sana gitu loh, which is kalau dari leather juga ke arah lebih ke menggunakan material-material yang nabati gitu, sehingga nggak Tapi kan biasanya prosesnya lama tuh. Itu menurut saya justru kita punya universitas yang cukup bagus kan, yang teknologi TB, UI, IPB itu bagus-bagus. Bergeraknya ke arah situ aja daripada IPB jadi pengamat dan praktisi saham. Mungkin di area-area ini jadi bisa berkembang. ada di Jogja itu ada ATK teknik kulit. Nah, Ya, itu buat teknologi mendingan ke arah lebih di-push lah, bukan lebih di-push ke arah situ, juga harus di-encourage gitu buat pengembangan. menarik nih kemarin kita juga udah ada di YouTube channel kita ngebahas itu. Jadi mereka juga melakukan penelitian gitu loh, gimana caranya membuat material-material yang benar-benar friendly environment gitu loh, mengurangi jumlah bahan chemicalnya sehingga tapi tetap kualitasnya tetap sama gitu loh dengan material yang chemical yang lama gitu loh, atau which is chemical yang nggak terlalu friendly lah gitu loh. Mereka udah ke arah sana gitu loh. Dan production lead time-nya juga harus. Biasanya kan yang naturally process tuh butuh waktu yang lama kan. Ya, dan harganya memang akan lebih mahal. Tapi mudah-mudahan sih mereka bisa lebih mengurangi lead time, terus juga harganya juga tetap reasonable sehingga bisa juga diterima oleh bisa juga masuk gitu loh harga ke pasar gitu. Mudah-mudahan. That's good actually. Kasih tahu saya kalau udah ada material yang seperti itu. Iya, ini mungkin kita lagi bisa bantu promosi. siap. udah mulai ke arah situ. Oke. Mungkin dari kita cukup. Dari Bro ada yang mau ditambahin sambil nunggu? Udah ada yang mau masuk pertanyaan? Pertanyaan udah masuk Banyak. Udah banyak. Sekitar 8 pertanyaan. Oke, coba apa aja? Ini ada dari Mbak Farah, katanya, hai Mas, udah berapa lama join di tapestry dan brand apa aja yang diproduksi di Indonesia? Mungkin lebih ke tapestry-nya bisa di-spill dikit gitu. Saya udah 2,5 tahun di Indonesia, di tapestry, dan basically yang diproduksi di Indonesia ya handbags ya, so far, sama footwear sedikit buat brand Coach. Ya. Footwear-nya untuk Coach ya. Kalau untuk Stuart Ada sih Woods Stuart Weitzman juga ya. tapi saya nggak tahu persis bentuknya seperti apa karena divisinya beda. Oke. Tapi mungkin pertanyaan selanjutnya, apakah passion dan intention untuk membantu Indonesia bisa menjadi salah satu indikator untuk membangun brand lokal? Iyalah, bisa. Maksudnya gimana pertanyaan, coba dulu. Apakah passion dan intention untuk membantu Indonesia bisa menjadi salah satu indikator untuk membangun brand lokal lebih eksponensial? Susahnya kan motivasi dan intention itu intangible ya. Kita dari yang motivasi, intensi, niat baik itu harus di-convert ke action sebenarnya buat benar-benar membantu brand lokal tumbuh exponentially. Diskusi sama orang-orang kreatif, diskusi sama orang-orang ahli di marketing, diskusi sama orang-orang itu dan come up with something that is actually
produktif lah, kurang lebih begitu. Gimana Mas Riza? Kalau cuma niat sama motivasi buat saya udah bagus, palingnya udah that's where you start ya. Tapi buat jadi real product ya harus di convert ke action lah, begitu. Ada lagi? Mungkin apa boleh dari CV, apa boleh di-share cara memaksimalkan resource dan source yang dimiliki oleh Tapestry dan Megatama dalam menghadapi manajemen krisis? Manajemen krisis dalam hal butuh ini sih, butuh mungkin follow up questions dan now segala macam. Cuman resource-nya tuh dalam hal seperti apa maksudnya resource for you? Yang dibahas sumber daya manusia tadi. Ya, sumber daya manusia. Ya. Lagi-lagi menurut saya sih kalau manajemen krisis nggak ada one size fits all solution. Lagi harus di-review. Cuman banyaklah teori soal human resource management, teori management crisis, teori team building, dysfunctional team banyak. Itu mungkin bisa assess dari situ, banyak baca management book, banyak baca refer to sources theoretical, coba di-assess di mana dan coba diaplikasiin. Lagi-lagi nggak ada shortcutnya, nggak ada one size fit all solution sih menurut saya begitu. Mungkin pertanyaan selanjutnya, kira-kira dari Tapestry sendiri apa harapannya untuk industri padat karya seperti ini di tengah situasi yang tidak pasti dengan adanya virus Omicron? Kalau Tapestry sih dan sama halnya seperti semua brand lain, semoga jualannya tambah banyak. Tapi yang saya harapan saya buat industri Indonesia tuh ini dijadiin opportunity lah. Kita ada negara tetangga yang manajemen virusnya mungkin nggak sebaik Indonesia, mungkin kita bisa take that advantage. Ada negara-negara lain yang mungkin infrastruktur yang belum sebaik Indonesia, kita bisa take advantage, bisa jadi kelihatan. Ada negara-negara lain yang tingkat birokrasinya mungkin nggak sebaik Indonesia, kita bisa indikasikan, which is nggak ada kayaknya ya kalau tingkat birokrasi. Kita masih nomor 2 negara paling kompleks di bimbing bisnis kan di dunia. Ya itulah mungkin yang harus PR kita buat pemerintah, dan PR buat kita ya kita suarain terus aja ke pemerintah lewat wadah yang formal. Next question, mungkin seberapa penting kegiatan CSR atau pemberdayaan masyarakat bagi perusahaan kayak Tapestry dan Megatama? Seberapa penting mungkin dari seberapa penting kegiatan CSR atau pemberdayaan masyarakat bagi perusahaan seperti Tapestry dan Megatama? Mungkin dari segala activity di company itu CSR nomor berapa dan seberapa penting? Silakan Pak CEO Megatama. Kalau CSR ya sebenarnya ya sangat penting ya. Kita juga melakukan CSR itu setiap tahun ya. Setiap tahun kita terutama terhadap orang-orang yang memang sebenarnya tanpa CSR pun ya, kalau kita di industri padat karya ya, itu tuh kita udah benar-benar membangkitkan ekonomi, bukan cuma dari tenaga kerja yang kita gunakan, tapi sekeliling kita tuh impact gitu loh. Dari mereka, dari mulai taruh paling kecilnya kayak tempat parkirnya, restoran-restoran yang ada di sekitar situ gitu kan, dan lain-lain sebagainya gitu, kos-kosan, mes, semua yang ada di sekitar situ tuh kita udah pasti berpengaruh gitu loh, tanpa kita harus melakukan CSR. Tapi tetap kita kalau dari Megatama ya kita melakukan CSR lah, kita memberikan bantuan-bantuan juga terhadap orang-orang yang memang kurang mampu gitu loh. Kalau dari Megatama sih itu ya, kita rutin melakukan kita bagi-bagi sembako juga gitu. Mungkin kalau dari kurang lebih sama lah, penting lah tip CSR itu buat keeping our conscience clear, dan buktinya adalah kita punya gitu di goal kita tiap tahun, setiap individu, setiap
senior management, mid level management selalu punya goal yang harus di-achieve, yang harus kita capai dalam hal CSR ini. Antara itu jam sukarela atau antara itu menyumbang sekian dolar atau kampus, pasti ada itu semua. Dan itu menunjukkan keseriusan kita terhadap CSR sebenarnya. Mungkin pertanyaan penutup dari acara Megatalks ini di sharing session kali ini, mungkin harapan untuk 2022 untuk Megatama dan Tapestry dari segi bisnis itu apa? Mungkin segi bisnisnya bisa dibilang tadi kayak Mas Riza sama Mas Ardio udah ngomongin NFT segala macam, yang cover segala macam. Mungkin kalau dari segi bisnisnya nih apa nih yang di 2022 aja gitu, harapannya seperti apa? Oke. Saya nggak bisa bilang harapan Tapestry, saya bilang harapan saya. Saya bilang harapan saya itu masih akan lebih banyak lagi orang-orang kayak Mas Riza, entrepreneur yang muda-muda. Thank you. Semoga pemerintah cepat bisa ngebantu orang-orang kayak Mas Riza, dan ada beberapa kolega-kolega atau peers-nya Mas Riza yang saya udah ketemu juga beberapa, bisa lebih dibantu. Dan semoga Mas Riza bisa menginspirasi orang-orang lain yang seumuran, yang lebih muda. Don't caught up with the high-tech things segala macam. Ini juga loh banyak manfaatnya, ini juga making money gitu. Walaupun mungkin nggak secepat dan sebesar Zuckerberg, tapi ya think of the global view. Ya, kita sebagai bangsa yang besar dalam merdeka ya, harus majulah bangsanya. Saya itu. Ya. Oke, kalau dari saya sih di 2022 ya, harapannya mudah-mudahan sih ya Megatama pasti harus lebih maju, achieve target kita, dan juga yang paling penting adalah kita tuh target ingin mempekerjakan sebanyak-banyaknya orang ya, mempekerjakan sebanyak-banyaknya orang, karena dalam pikiran gue sebagai CEO Megatama Group itu nggak cuman it's all not about profit ya, tapi gimana caranya kita bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu loh. Dan di industri ini yang gue jalanin ini, yang gue fokusin ini bisa jadi cita-cita atau bisa jadi gue punya cita-cita ingin bermanfaat bagi banyak orang gitu. Jadi dengan adanya melalui bisnis ini gitu loh. Jadi gue berharap gue punya target di 2022 ini, dan mudah-mudahan target tersebut bisa berbarengan dengan mempekerjakan makin banyaknya orang sebanyak-banyaknya gitu loh. Itu sih harapan gue di 2022. Amin. Dan juga mudah-mudahan ya banyak dari teman-teman yang dengar ini terinspirasi juga dari Mas Ardio, dari mungkin juga dari gue yang juga mau berkontribusi juga di industri-industri yang seperti ini gitu loh. Karena ini bukan kita bukan bicara profit, bukan bicara apa, kita bicara kontribusi terhadap perekonomian nasional gitu loh ya. Ini sangat penting gitu loh. Kita nggak mau manusia atau SDM yang ada di Indonesia ini sampai perlu keluar negeri menjadi TKW, menjadi TKI. Sedangkan di sini tuh masih banyak sekali gitu loh, masih banyak sekali yang bisa kita dan image-nya juga kurang bagus gitu loh. Kita masih butuh tenaga kerja di sini, masih butuh. Nah, mudah-mudahan makin banyak yang bisa bisa berkembang, bisa membuat usaha-usaha ya, mungkin bukan usaha seperti kita, tapi yang lain yang bisa menyerap tenaga kerja yang banyak. Itu sih harapan gue. Ada lagi? Ya, betul. Oke. Thank you Mas Ardio atas sharingnya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Bagi teman-teman yang di YouTube jangan lupa subscribe ya. Bila ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah. Terima kasih, selamat siang.